Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, kita pada saat pagi hari ini mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami boleh sebagaimana semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai bagi kehidupan kami. Bahkan juga firman Tuhan akan kami dengar. Tuhan, berikan kami hikmat pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengambil alih hati pikiran kami, untuk kami hilang fokus kepada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, pakai hamba dengan luar biasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan, berbicara tentang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Ayat ini tentang bahwa kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Saya bacakan ayatnya dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita mau melihat di sini dikatakan bahwa semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang berarti adalah orang-orang yang sudah melalui perjuangan dan dia mendapatkan kemenangan. Winner, champions. Ada perjuangan yang diakhiri dengan hasil yang memuaskan, hasil yang terbaik. Dan di sini dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Kalau kita mau melihat latar belakang bagaimana kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, dia ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa sekalipun kamu ditekan oleh orang Yahudi atau orang Roma, bahkan sekalipun kamu di antara jemaat-jemaat yang ada di Roma masih ada tekanan, yang Tuhan mau, yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah kamu harus bisa menghadapi bagaimana tekanan itu terhadap dirimu. Maksudnya apa? Bagaimana sikap kita menghadapi setiap persoalan terhadap pemerintahan pada saat itu juga yang menekan kehidupan mereka. Makanya di sini dikatakan, ditegaskan, kamu itu orang-orang yang menang di dalam Yesus. Jadi jangan sampai intimidasi itu membuat kamu kalah. Di ayat yang ke-35 dikatakan begini, bagian B-nya, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Apakah itu yang membuat kita kalah? Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, bukan semuanya itu, karena kita ini sudah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Makanya di ayat 31 pun ditegaskan, mengapa kita bisa menjadi orang yang menang? Karena Allah beserta dengan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahkan di ayat yang ke-28, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dikatakan juga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, kita akan berada dalam posisi menang. Menang atas penindasan, menang atas kesesakan, menang atas penganiayaan dan segalanya. Itu yang perlu kita taruh dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun mungkin kondisi kita saat ini sedang dihimpit oleh keadaan yang ada. Mungkin kekurangan ekonomi, sedang kekurangan kesehatan karena dilanda oleh masa-masa pandemi ini. Tapi harus satu hal yang kita percaya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Turut bekerja karena kita dimenangkan oleh Allah. Puji Tuhan. Bahkan juga dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang atas roh-roh jahat juga. Di Efesus pasal yang ke-6, kalau kita mau melihat ayatnya,
ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia. Oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan, bahkan firman Tuhan katakan, kamu itu sudah diberikan roh yang bukan lagi roh ketakutan, tapi roh yang berani untuk melawan hal-hal ini. Makanya dikatakan juga ayat selanjutnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita boleh menang menghadapi setiap masalah, setiap cobaan yang harus kita alami. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Satu hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetap kuat dan tetap sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami. Firman Tuhan yang berkata bahwa kami adalah orang-orang lebih dari pemenang. Kami tidak boleh takut, kami harus berani menghadapi setiap persoalan. Dan kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Tuhan turut bekerja dalam hidup kami, sehingga ketakutan itu boleh dihancurkan karena ada roh Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Sertai kami kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.
kelepasan terjadi di sini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta